Nah baik, itu marah karena apapun, udah baik pun tetap marah. Tapi ini lebih tinggi daripada itu, saudara, kita semua perlu bertumbuh secara rohani. Jangan marah walau ada dasar untuk marah. Dengan kata lain, saudara punya alasan cukup pantas, layak untuk marah, yakni orang jahat terhadap saudara, orang melakukan kecurangan terhadap saudara, dan lain-lain lah. Orang membicarakan saudara, menggosipkan saudara, bla bla bla. Begitupun tetap jangan marah. Bukan saya yang bilang, Alkitab yang bilang. Mari buka Alkitab saudara. Mari bangkit berdiri dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 8. Ini ayat yang sangat luar biasa. Semua kita perlu sungguh-sungguh membacanya. Mazmur 37 ayat 1 sampai 8. Dapat saudaraku? 1, 2, 3 ya. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Coba ulangi 3 kali bagian terakhir. Jangan marah, itu hanya 1, 2, 3 ya. Jangan marah. Lagi. Amin. Bila sama kiri kanan. No maya-maya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jadi betul ada orang jahat. Saya mau tanya, di tempat kerja saudara ada orang jahat? Ada? Dalam keluarga saudara semua baik? Di mana saudara beraktivitas, apakah di situ ada orang yang berbuat curang? Pantaskah kita marah? Pantas. Tapi apakah kita marah? Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam. Kita tidak mau mendukacitakan Roh Kudus. Pendapat siapa lebih berharga? Pendapat dia atau pendapat Roh Kudus? Dia bilang, itu bapak itu, ibu itu, atau kakak itu, abang itu, itu tuh dia tuh. Itu penipu itu. Tapi Roh Kudus bilang, kau orang yang sangat diberkati, aku mengasihi engkau. Lalu orang tersebut kemudian bilang, itu pemalas, itu jahat itu, namanya aja PKS, namanya aja PSE, banyak utangnya itu. Panas hati kita, padahal udah kita lunasi semua utang kita. Itu hidup lama kita, lalu memarah kita sama dia. Roh Kudus bilang, kau sangat dikasihi, kau luar biasa, kau anakku yang kekasih. Yang mana yang kita dengar? Pendapat siapa lebih penting? Pendapat manusia atau pendapat Roh Kudus? Siapa Tuhan kita? Ucapan dia atau ucapan Roh Kudus yang memang adalah Tuhan Tritunggal? Siapa Roh Kudus? Itu Tuhan kita. Percayalah kepada Tuhan. Diamlah di negeri. Lakukanlah yang baik. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Roh Kudus di dalam kita menyanggupkan kita untuk bersabar. Jangan kita lawan Roh Kudus tersebut dengan sengaja mengeraskan hati dan mendukacitakan dia. Buku Amsal lagi-lagi memberikan banyak petunjuk. Dalam Amsal 14 ayat 29 dikatakan, orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Amsal 15 ayat 18, si pemarah membangkitkan pertengkaran,
Tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Siapa mau jadi si pemarah? Siapa mau menjadi orang yang sabar? Amin. Amin. Amsal 19 ayat 19, orang yang sangat cepat marah akan kena denda, karena jika engkau hendak menolongnya, engkau hanya menambah marahnya. Jangan kita menjadi orang demikian. Amsal 20 ayat 3, terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan, tapi setiap orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Roh Kudus menolong kita sehingga kita bisa menguasai diri kita. Itu salah satu buah roh, penguasaan diri. Amin, saudara. Kita mau menjadi orang yang terhormat. Nah, saudaraku, sama seperti hubungan antar manusia, bisa dekat, bisa intim. Ini kita ada banyak di sini. Semua kita satu keluarga, kan? Siapa kita mengaku kita ini satu keluarga Allah? Siapa kita mengaku kita satu tubuh Kristus? Tapi walaupun kita semuanya satu tubuh Kristus, satu keluarga Tuhan di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, kita kalau dengan jujur, ada di antara kita yang hubungannya lebih dekat, ada yang lebih renggang. Betul? Hubungan saya dengan saudara tentulah lebih renggang bila dibandingkan dengan hubungan saya dengan Ibu Munte atau Ibu Victoria. Betul? Saya lebih intim dengan mereka. Demikian juga Roh Kudus ada di dalam kita, tapi kedekatan kita dengan Roh Kudus, keintiman kita dengan Roh Kudus, itu semuanya terserah kepada kita. Tergantung kepada kepatuhan kita kepadanya. Bila kita dengan sengaja menduka citakan Roh Kudus, nah bukan berarti saudara kehilangan keselamatan saudara, saudara terancam masuk neraka, tidak. Saudara punya jaminan keselamatan. Yesus mengampuni dosa saudara, dosa yang lalu, dosa yang sekarang, dosa yang akan datang. Wah, itu saja cukup untuk buat saudara bersorak-sorai. Bersorak-sorai, tepuk tangan dulu. Tidak ada yang lebih penting dari jaminan keselamatan. Namun, walaupun kita tetap selamat, tapi hubungan kita dengan Roh Kudus tidak lagi begitu manis seperti sebelumnya ketika saudara patuh. Kalau saudara jujur, saudara tahu saat-saat itu, ya, ini di waktu saudara berdoa, saudara tidak bisa merasakan apa-apa. Pernah? Jangan diteruskan. Kenapa itu terjadi? Karena misalnya Roh Kudus sudah berkata, jangan lakukan nakku, jangan bohong. Udah, hentikan. Itu gosip nakku. Roh Kudus bilang, nakku jangan gitu. Kalau mau bilang sungguh-sungguh, jangan pura-pura, jangan hidup dalam kegelapan, jangan sembunyi-sembunyi. Lurus saja, tetap juga belak-belik. Roh Kudus bilang, sabar nakku, jangan meledak. Tapi kita keraskan hati. Lalu itu membuat Roh Kudus berduka cita. Saudaraku, saya mau katakan, saudara bisa bebas dari ikatan dosa. Bukan hanya bohong, bukan hanya marah, apa saja. Kalaupun masih ada di antara saudara punya dosa-dosa yang terselubung, saudara bisa bebas. Kalau saudara mau jujur pada Roh Kudus.